Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqala al-musannifu wa muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun fil kafaati. Ini suatu fasal pada menjelaskan tentang kafaah atau biasa kita kenal dengan sekupu. Secara bahasa, kafaah itu artinya adalah tasawi dan ta'adul, menyamakan atau tasawi, sama dari pihak laki-laki dan juga calon istri. Adapun secara bahasa, secara istilah, yang dikatakan dengan kafaah adalah amrun yujibu adamuhu aran, suatu perkara yang lazim dikala tiada perkara tersebut malu atau dapat meruntuhkan marwah. Nah, jadi malam ini kita membahas tentang kafaah atau yang biasa kita kenal dengan sekupu. Dianya kafaah itu dipandang pada pernikahan, bukan untuk sah nikah. Sekupu itu dipandang dalam akad nikah salah satu tolak ukur orang-orang untuk mau menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki. Namun perlu kita ketahui bahwa sekupu itu bukan untuk sah nikah. Artinya apabila menikah laki-laki dengan perempuan yang tidak sekupu, kalau memang mereka saling ridha, itu nikah tetap sah. Sekupu itu dipandang dalam pernikahan bisa menjadi sesuatu hal yang dinilai oleh wali daripada si perempuan. Namun sekupu itu bukan untuk sah nikah. Bahkan karena sesungguhnya sekupu adalah hak bagi perempuan dan wali, boleh bagi si perempuan dan wali menggugurkannya sekupu. Jadi yang mencari atau melihat-lihat laki-laki itu sekupu atau enggak, pasangannya sekupu atau enggak adalah dari pihak perempuan atau wali dari si perempuan, ayahnya. Waktu datang laki-laki mau melamar anaknya ke rumah, itu ayahnya bisa lihat-lihat dulu laki-laki ini sekupu enggak dengan dia, sekupu enggak dengan anaknya. Nah, kalau misal enggak diopen sekupu, walinya setuju, anak perempuannya setuju, ya sah-sah saja kalau mereka mau melangsungkan pernikahan. Nah, ya, jadi kalau memang tidak untuk sah nikah, sekali-kali sekupu itu penting juga dan dipandang untuk sah nikah, menjadi syarat. Kapan? Apabila si perempuan itu dinikahkan oleh wali yang walinya bukan wali mujbir, bukan wali yang bisa memaksa si perempuan tersebut untuk menikah. Wali mujbir ayah kandung dan kakek, ayah dari ayah. Selain dari mereka itu bukan wali mujbir. Jadi kalau misal si perempuan itu mau menikah, maka dia izinkan dulu walinya, apakah itu abang kandung dia atau adik kandung dia laki-laki yang sudah balik, atau paman dia, adik ayah, abang ayah, dia izinkan, dan nikahnya itu mesti dengan yang sekupu. Seandainya wali menikahkan si perempuan dengan tidak sekupu,
dan si perempuan itu tidak mau, maka akad nikah nggak sah. Seandainya si perempuan itu tidak mau, walinya, wali yang dimaksud sekarang bukan wali mujibir, abang kandung dia atau adik ayah dia, paman, menikahkan terus dia dengan laki-laki yang nggak sepupu. Si perempuan nggak setuju, akad nikah sudah berlangsung, maka akad nikah itu tidak sah. Jadi sekali-kali sepupu itu menjadi syarat yang dipandang. Kalau seandainya si perempuan itu tidak ridha dengan pernikahan yang dilangsungkan oleh walinya, dan walinya adalah wali yang bukan wali mujibir. Kalau wali mujibir, perempuan nggak bisa tolak. Ayah kandung langsung nikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan ayah, walaupun nggak sepupu, tetap akad nikahnya sah. Walaupun perempuannya tolak, tetap akad nikah sah. Kenapa? Karena ayah itu, ayah kandungnya nggak mungkin membiarkan anak perempuannya menikah dengan laki-laki sembarangan. Walaupun kadang-kadang nggak sekupu, tapi ada sifat lain yang dinilai oleh si ayah cocok laki-laki itu untuk menjadi kepala rumah tangga, imam bagi si anak perempuannya. Jadi itulah alasan kalau ayah yang lihat, ayah yang langsung nikahkan si anak, walaupun tidak sekupu, walaupun anaknya nggak setuju, nikah tetap sah. Tapi wali lain, salah satunya qadhi. Misal yang nikahkan adalah qadhi. Kalau kita KUA, kenapa dinikahkan KUA? Gara-gara si anak itu nggak ada ayah kandungnya, sudah meninggal. Nggak ada kakek, nggak ada abang, nggak ada paman, maka ujung-ujung perempuan yang nggak punya wali, yang menjadi walinya adalah qadhi. KUA yang menikahkan dia mesti menikahkannya itu dengan laki-laki yang sepupu. Kalau tidak sepupu dan perempuan itu tidak setuju, maka berarti akad nikah tidak sah. Nah, ya. Jadi secara umum memang sepupu itu dipandang, tapi pada dasarnya bukan untuk sah nikah. Ya, sekarang kita bahas tentang sepupu. Bagaimana saja yang hal-hal yang dikategorikan agar sepupu daripada pihak laki-laki dan si perempuan. Sebelumnya juga tadi kan kita bilang wali boleh menggugurkan sepupu. Karena memang Rasulullah SAW beliau mengkawinkan anak-anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sepupu satupun. Anak Rasul kawin dengan laki-laki yang tidak sepupu. Contoh, Fatimah kawin dengan Sayyidina Ali. Itu enggak sepupu, karena tidak ada satupun yang sepupu dengan anak Rasulullah. Ada enggak hebatnya Ali itu seperti Rasulullah? Tidak. Jauh sekali Ali di bawah Rasulullah. Maka Sayyidina Ali menikah dengan anak Rasul, Fatimah, itu tidak atas dasar sepupu mereka. Jadi tidak ada satupun yang sepupu dengan anak Rasulullah. Kalau berbicara tentang sepupu, berarti ya boleh-boleh saja menikah laki-laki dengan perempuan tidak sepupu, tapi dengan catatan mereka saling ridha. Dan juga Rasulullah dulu pernah memerintah Fatimah, anak perempuan daripada Qais, untuk menikah dengan Usamah. Ya, Usamah itu mantan budak, sedangkan Fatimah, anak perempuan daripada Qais, adalah Quraisyah, seorang perempuan yang bersuku Quraisy. Suku Quraisy lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang Arab lainnya yang bukan Quraisy. Nah, jadi enggak sepupu, tapi Rasulullah memerintahkan Fatimah anak Qais itu untuk menikah dengan Usamah. Nah, ini salah satu dalil menunjuki bahwa pernikahan itu boleh-boleh saja dilangsungkan tidak sepupu, tapi dengan catatan saling ridha. Nah, gitu. La yukafi'u hurratan asliyatan au atiqatan man lam yamussu harriq.
Nah, tiada sekupu akan perempuan yang merdeka. Merdeka asli atau mantan budak. Yang jelas dia merdeka. Oleh selainnya merdeka. Perempuan merdeka, laki-laki budak, enggak sekupu. Perempuan mantan budak, dulunya dia budak, kemudian sudah dimerdekakan oleh majikan, jadinya merdeka. Laki-laki ini budak, mantan budak dengan budak juga tidak sekupu. Perempuan ini keturunannya memang enggak ada yang pernah menjadi budak, sedangkan si laki-laki ini anak daripada orang yang pernah menjadi budak. Ini juga tidak sekupu. Dulu memang ada ya perbudakan, dan pernah kita jelaskan tentang kok bisa ada perbudakan di dalam Islam. Ya, jadi budak dengan orang merdeka itu tidak sekupu. Kemudian wala afifatan wa sunniyatan ghairuhuma min fasiqin wa mubtadi'in. Tidak sekupu lagi akan perempuan yang afifah. Dia yang terpelihara daripada melakukan maksiat. Dan perempuan yang sunniyah, ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada faham-fahamnya yang bertentangan dengan ahlus sunnah. Oleh selain keduanya, dia menikah dengan laki-laki yang fasik, tidak sekupu. Dia menikah dengan laki-laki yang mubtadi', lawan daripada sunni, itu juga tidak sekupu. Laki-laki itu mubtadi', namanya Islam, tapi aliran-alirannya itu enggak sesuai dengan Islam. Alirannya itu salah satunya, misal dia itu telah menyalahkan Nabi Muhammad, katanya Nabi yang sesungguhnya bukan Muhammad tapi Ali karramallahu wajhah. Faham-faham yang seperti itu, mereka mengatasnamakan diri mereka Islam, tapi nyatanya aliran mereka itu sudah bersalahan. Itu namanya mubtadi'. Jadi perempuan yang sunniyah tidak sekupu bila dipasangkan dengan laki-laki yang mubtadi'. Jadi kita sebagai orang tua punya anak perempuan, lihat-lihat dulu. Itu yang datang ke rumah kita laki-lakinya fasik enggak? Kalau laki-lakinya fasik sedangkan anak kita afifah, terjaga daripada perbuatan maksiat, jangan kawinkan dengan laki-laki demikian. Kecuali ridha. Berbicara tentang ridha itu seperti kita bilang tadi. Kalau memang ridha enggak masalah, yang penting laki-laki itu sudah insaf, kemudian dia mau berusaha untuk menjadi orang lebih baiknya lagi, ya enggak masalah. Maka bermula orang yang fasik itu sekupu bagi perempuan yang fasiqah. Artinya jika sama oleh kefasikan keduanya. Kalau beda jenis dosa berarti enggak sekupu juga. Laki-laki tukang minum khamar, sedangkan perempuan tukang buat zina. Jenis fasiknya berbeda, maka mereka sendiri enggak sekupu. Laki-laki yang sehari-hari minum khamar, perempuan yang sehari-harinya berzina, ini tidak sekupu. Kecuali sama fasiknya, sama-sama mereka memang sehari-hari buatnya minum khamar. Dikala dinikahkan oleh qadhi, kita bilang tadi qadhi itu bukan wali mujibir. Kalau dia mau menikahkan seorang perempuan mesti dengan sekupu. Jadi si qadhi lihat ini si perempuannya suka minum khamar, dinikahkan saja sama orang yang juga suka minum khamar. Ujung-ujungnya apa? Biar terpelihara, setidaknya kalau udah dinikahkan perempuan ini lagi-lagi nggak sadar, berhubunganlah dia dengan orang lain dalam ikatan nikah. Nah, dinikahkan terus oleh qadhinya, sah. Kenapa? Karena jenis fasik mereka sama-sama tukang minum khamar. Wala nasibatan, dan tidak sekupu perempuan yang berbangsa daripada bangsa Arab dan Quraisy dan Hashim dan Muttalibiyah oleh selainnya. Yakni tidak sekupu akan perempuan Ajam, akan perempuan yang Arab oleh selainnya laki-laki yang bukan Arab. Laki-lakinya orang Ajam. Ajam ini selain daripada negeri Arab.
Perempuan itu ayahnya orang Arab, laki-laki ini ayahnya atau dia orang Aceh. Itu enggak sepupu. Sekalipun adalah ibunya laki-laki itu orang Arab juga. Laki-laki dia punya ibu, ibunya orang Arab. Tapi nasab ini lihat ayahnya. Perempuan itu ayahnya orang Arab. Laki-laki ini kalau dia ayahnya orang Arab juga baru sepupu. Ibunya nasab enggak dikira lewat ibu. Nah, wala Quraisyiyah ghairuha min baqiyatil Arab, dan tidak sekupu akan perempuan yang Quraisy oleh selainnya Quraisy daripada ketinggalan orang-orang Arab. Nah, jadi di Arab itu ada suku yang mulia, yaitu suku Quraisy. Jadi kalau dia bukan suku Quraisy, orang Arab tapi bukan suku Quraisy, sedangkan si perempuan suku Quraisy, maka tidak sekupu. Nah, dan tidak sekupu lagi akan perempuan yang keturunan Hashim dan juga suku Muttalib oleh selainnya daripada ketinggalan Quraisy. Nah, dari Quraisy sendiri yang paling mulia adalah nasab Hashim dan nasab Muttalib. Seandainya dia bukan nasab Hashim, bukan nasab Muttalib, tapi masih Quraisy, laki-lakinya ya, laki-lakinya masih Quraisy, tapi bukan keturunan Hashim, bukan keturunan Muttalib. Si perempuannya keturunan Hashim dan Muttalib, tidak sekupu. Nah, karena dalam suku Quraisy sendiri ada yang mulia lagi, yaitu Hashim dan Muttalib. Adapun Hashim dengan Muttalib, walaupun beda nasab, Hashim satu, Muttalib satu, tetapi keduanya itu sekupu. Orang Hashim kawin dengan Muttalib, sekupu. Nah, kemudian tidak sekupu lagi orang yang masuk Islam dengan sendirinya oleh siman yang bagi nyaman itu punya bapak atau saudara-saudara Islam. Nah, si laki-laki ini dia sendiri Islam, ayahnya kafir. Sedangkan si perempuan ayahnya orang Islam, saudara-saudaranya orang Islam. Laki-laki ini dia sendiri yang Islam, itu tidak sekupu. Nah, tetapi itu khilaf bagi Qadhi Abu Thayyib ya. Kalau menurut Qadhi Abu Thayyib itu tetap sekupu. Yang penting laki-lakinya Islam. Nah, dilihat lagi ayahnya Islam atau tidak. Itu khilaf. Tapi yang kuat seperti kita katakan tadi, kalau memang laki-laki itu hanya dia yang Islam, ayahnya bukan orang Islam, sedangkan si perempuan memang Islam keturunannya, itu dianggap juga tidak sekupu. Kemudian wala salimatan min hirfi dani'ah ghairuha, dan tidak sekupu lagi perempuan yang selamat daripada pekerjaan yang hina oleh selainnya. Laki-laki itu punya pekerjaan hina, perempuannya enggak punya pekerjaan hina. Nah, maksud pekerjaan hina itu gimana? Yang dikatakan dengan pekerjaan hina adalah barang yang menunjuki oleh melaksanakannya barang di atas rendah marwah. Gara-gara kita buat pekerjaan itu bisa membuat marwah kita turun, jatuh. Nah, ya, jadi kalau si perempuan itu dilihat dari ayah ya, ayahnya bukan orang yang memiliki pekerjaan hina, si laki itu memiliki pekerjaan hina, maka berarti tidak sekupu. Fala yukafi'u, maka tiada sekupu oleh laki-laki yang memiliki pekerjaan hina akan si perempuan, tidak sekupu oleh si laki-laki, yang mana si laki-laki itu bertugas sebagai tukang bekam, atau tukang sapu jalan, atau tukang gembala kambing, akan anak perempuan daripada tukang jahit. Nah, anak perempuan daripada tukang jahit. Tukang jahit ayahnya, ayah daripada si perempuan. Pekerjaan menjahit itu dibandingkan dengan bekam
dibandingkan dengan sapu jalan, dibandingkan dengan gembala kambing, lebih mulia tukang jahit. Nah, jadi sampai ke situ dilihat juga sekupu atau tidak. Tapi seperti kita bilang tadi, kalau memang saling ridha, itu enggak masalah. Dan tidak sekupu lagi laki-laki tukang jahit akan anak perempuan daripada saudagar kaya. Perempuan itu anak daripada toki, juragan besar. Dia itu banyak barang dan memang usahanya itu maju sukses. Si laki-laki itu apa? Tugasnya tukang jahit. Nah, itu juga tidak sekupu. Kemudian dan tiada sekupu lagi perempuan anak daripada laki-laki yang tajir akan anak perempuan daripada orang alim. Anak perempuan daripada orang alim atau anak perempuan daripada qadhi yang adil. Seorang qadhi adil punya anak perempuan. Si laki-lakinya siapa? Tugasnya juragan, saudagar, kaya raya lagi. Nah, itu enggak sekupu. Orang alim, anak daripada orang alim, sekupunya dengan laki-laki yang alim juga. Jadi kalau laki-lakinya enggak alim, cuman modal dia kaya, itu tidak sekupu dengan anak perempuan daripada orang alim. Nah, dan tidak sekupu lagi akan perempuan yang alim oleh laki-laki yang jahil. Ada orang bodoh, orang yang jahil, enggak faham ilmu agama, dia lamar seorang perempuan yang perempuan itu alim. Itu juga tidak sekupu. Nah, dan bermula pendapat yang kuat bahwasanya kaya itu tidak dipandang pada sekupu. Kalau kaya menurut pendapat yang asah itu tidak dipandang pada sekupu. Jadi apa juga tadi katanya saudagar kaya, saudagar tugasnya adalah orang itu sebagai orang yang bertijarah, orang yang berniaga. Beda, orang itu memang bekerja, kerjanya adalah bertijarah, berniaga, sehingga dia bisa sukses. Tapi kalau misal orang kaya harta, bukan karena pekerjaan, memang kaya, itu enggak dipandang pada sekupu. Kenapa? Karena harta itu barang hilang dan tiada bermegah-megah oleh ahli marwah dengan harta. Orang yang punya marwah tidak bermegah-megah dengan kekayaan. Jadi kekayaan itu, kekayaan harta yang banyak itu tidak menjadi tolak ukur pada sekupu antara laki-laki dengan si perempuan. Kemudian tiada sekupu lagi perempuan yang selamat daripada aib pada ketika nikah dengan laki-laki yang punya aib pada ketika nikah. Aib yang dimaksud adalah aib yang disebutkan bagi khiyar nikah. Kalau ada aib itu bisa saja perempuan dan laki-laki itu langsung fasah. Jadi pada akad nikah laki-laki itu punya aib sedangkan perempuan enggak. Apa aibnya? Aibnya itu juzam, baras dan gila. Laki-lakinya gila, perempuannya enggak gila. Nah, itu enggak sekupu. Perempuannya enggak juzam. Juzam itu apa? Juzam yang parah. Juzam itu adalah penyakit yang gara-gara ada penyakit itu anggota tubuh menjadi merah, kemudian hitam, kemudian putus tubuhnya. Putus anggota tubuhnya. Awalnya merah dulu, kemudian hitam, kemudian lama-lama putus anggota tubuhnya. Itu namanya penyakit juzam. Kalau laki-laki punya penyakit itu, maka perempuan bisa langsung fasah laki-lakinya. Jadi sekarang sebelum nikah laki-lakinya ada penyakit itu enggak sekupu dengan si perempuan. Kemudian baras. Baras yang parah. Apa itu penyakit baras? Baras itu adalah penyakit putih-putih yang ada pada kulit. Putihnya berat putih yang menghilangkan warna merah darah pada kulit. Putih memang enggak ada lagi darah merah di kulitnya. Enggak ada warna kulit dasar lagi, merah-merah enggak ada lagi, putih semua. Kadang-kadang putihnya bertumpuk-tumpuk di beberapa tempat. Nah, itu penyakit baras. Laki-laki ada penyakit baras, si perempuan itu langsung fasah, enggak perlu tunggu cerai daripada si laki-laki, dia bisa fasah.
Jadi sebelum akad nikah, kalau laki-laki punya penyakit gila, penyakit juzam, penyakit baras, itu tidak sekupu dengan perempuan yang perempuan selamat daripada penyakit-penyakit itu. Ya. Jadi itu penyakit memang yang sebut khiyar nikah. Perempuan boleh saja dia fasah kalau seandainya laki-laki punya penyakit itu. Kenapa? Karena jiwa itu memang memelihara akan berkawan dengan orang yang punya penyakit demikian. Ada orang punya penyakit supa atau penyakit juzam tadi, bawaannya kita memang enggak mau dekat, apalagi mau jadi istri. Kecuali kembali ke yang dasar tadi, kalau memang si perempuan itu ridha. Karena dia udah terlalu cinta, enggak masalah. Ada penyakit supa enggak masalah, enggak nampak lagi supanya. Laki-lakinya ada penyakit juzam enggak masalah. Nah, kalau memang perempuannya ridha, suka, ya enggak masalah. Sah-sah saja kalau mereka melangsungkan terus pernikahan. Adapun aib yang tidak mensebutkan bagi khiyar nikah, itu tidak memberi bekas. Itu enggak ada berpengaruh pada sekupu atau tidak. Contoh seperti buta. Perempuan bisa melihat, laki-lakinya buta. Itu masih sekupu. Dan putus potong anggota tubuh. Puntung, laki-lakinya enggak punya tangan, perempuannya punya tangan dua. Ini enggak dikira aib pada sekupu. Dan juga seperti buruk rupa, perempuannya cantik sekali, sedangkan laki-lakinya enggak ada orang yang suka sama dia, tapi perempuan yang cantik ini suka kali sama laki-laki itu. Nah, itu enggak masalah. Dan itu tidak membuat pasangan itu tidak sekupu. Jadi enggak mesti ya perempuan cantik kawinnya dengan laki-laki yang ganteng. Laki-laki ganteng kawinnya dengan perempuan yang cantik, enggak mesti. Perempuan yang kurang cantik kawinnya dengan laki-laki yang kurang ganteng, enggak mesti. Kalau memang mereka saling suka, ya enggak masalah. Apalagi berbicara tentang cantik dan ganteng itu relatif ya, beda-beda orang, beda-beda seleranya. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Perempuan tidak tahu yang nikahkan ayah kandung. Kalau yang menikahkan wali mujibir itu memang enggak perlu izin daripada si anak perempuannya. Wali mujibir boleh langsung penikah walaupun anak perempuannya enggak tahu apa-apa. Dengan orang yang kadang anak perempuan itu enggak suka dengan orang itu, sah menikah. Kalau yang penikahnya ayah kandung atau kakek. Kakek yang dimaksud ayah daripada ayah. Dan si perempuan itu masih bikir, belum pernah menikah. Kalau perempuan itu sudah pernah menikah, dia statusnya janda, nah itu perlu izin daripada si perempuan. Perlu izin, bilang dulu, ini ayah rencana mau kawinkan kamu lagi. Kawin kali kedua. Kalau anaknya bilang boleh, udah ada izin, dikawinkan terus sama ayahnya. Dan kalau bukan itu statusnya bukan lagi mujibir, nggak bisa paksa lagi. Dan ayah kalau mau mengkawinkan anak yang statusnya janda itu mesti cari yang sekupu. Kalau seandainya nggak sekupu, nanti anaknya protes, ayah kenapa kawinkan terus saya dengan orang yang kayak gitu, nggak sekupu dengan kita, saya nggak mau. Maka nikah nggak jadi sah. Karena dikala terjadi seperti itu, sekupu itu dipandang itu menjadi syarat untuk sah nikah. Yang enggak menjadi syarat kalau yang menikahkannya itu adalah langsung wali mujibir, ayah kandung atau kakeknya langsung, sedangkan si perempuannya masih perawan. Ya. Nah, ini dah cukup dulu. Kita bahas tentang fiqh. Ini karena berhubung besok kita masuk dalam 1 Rajab. Malam ini ya, sudah 1 Rajab, maka kita akan bahas sedikit tentang
bulan Rajab. Nah, jadi kalau udah masuk Rajab artinya tidak lama lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kira-kira 60 hari lagi kita sudah masuk pada bulan yang sangat mulia. Nah, jadi Rajab itu termasuk dalam bulan-bulan haram. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah, di dalam kitab-kitab Allah itu ada 12. 4 daripada 12 itu bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan yang mulia. Kenapa dikenal dengan haram? Karena pada bulan itu diharamkan pertumpahan darah. Diharamkan terjadinya perang. Bukan di kalangan umat Islam, orang-orang kafir juga meyakini hal itu dan tidak mau berperang pada bulan-bulan itu. Bulan itu ada 4. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Dzulqa'dah, yang ketiga bulan Dzulhijjah, dan yang keempat bulan Muharram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 4 bulan ini karena dikenal dengan bulan haram, bulan yang pastinya memiliki keistimewaan daripada bulan-bulan yang lainnya. Nah, jadi salah satunya bulan ini tadi adalah bulan Rajab. Ini menunjukkan bahwa Rajab adalah bulan yang mulia. Di dalam bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak melakukan amal soleh. Di antaranya amalan yang masyhur di bulan Rajab adalah berpuasa. Nah, puasa sunat Rajab. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga terserah. Yang penting dalam bulan Rajab. Yang paling bagus kalau memang kita puasanya dari awal Rajab. Nah, jadi kalau kita puasanya langsung di besok, hari esok, maka berarti sangat bagus dan tentunya pahala lebih besar. Nah, biasanya kalau udah tiba bulan Rajab pasti ya kebanyakan banyak orang-orang yang share, bagikan berita-berita tentang keutamaan, kelebihan-kelebihan bulan Rajab, kelebihan-kelebihan puasa beribadah di bulan Rajab. Ada juga sebahagian orang yang mengatakan itu hadis-hadis yang mengatakan tentang kelebihan-kelebihan itu palsu. Palsu nggak boleh diamalin. Kalau diamalin dosa. Itu ada juga sebagian yang mengatakan demikian. Tapi secara umumnya kita jangan langsung telan mentah-mentah, jangan langsung kita pikirkan itu palsu. Karena kebanyakan memang hadis yang membicarakan tentang keutamaan bulan Rajab, kelebihan-kelebihan ibadah di bulan Rajab, kebanyakannya ini memang hadis dhaif. Hadis dhaif. Jadi urutan hadis yang paling kuat namanya sahih, kemudian nomor 2 hasan, sahih, hasan, dua-duanya bisa dipakai untuk beramal. Enggak ada khilaf, enggak ada pendapat yang bilang hasan, oh enggak boleh amal, enggak. Sahih, hasan, dua-duanya semua orang sepakat boleh beramal. Nomor 3 adalah hadis yang dhaif. Dan yang keempat maudhu. Maudhu ini palsu. Dibilanglah hadis Rasulullah padahal Rasulullah enggak pernah berkata demikian. Yang ketiga dhaif. Dhaif ini hadis perkataan Rasulullah juga. Jadi kalau kita anggap enteng ini, anggap remeh ini bahaya. Karena ini hadis juga perkataan Rasulullah, cuma derajatnya dhaif. Kenapa derajatnya dhaif? Gara-gara ada 1, 2 daripada perawinya itu yang tidak cukup menjadi syarat rawi. Salah satunya bisa jadi mereka bukan orang adil, fasik. Walaupun orang fasik yang menyampaikan, kalau memang itu adalah kata Rasulullah kan betul, tetap itu adalah kata Rasulullah. Cuman gara-gara ada perawi yang fasik, hadis itu derajatnya turun menjadi hadis yang dhaif. Nah, hadis dhaif untuk dasar amal ibadah itu nggak boleh pakai. Untuk dasar amal ibadah. Contoh, saya berpuasa besok di bulan Rajab. Kenapa? Karena berpegang dengan hadis. Hadis itu dhaif, nggak boleh. Tapi kalau berbicara tentang fadail amal, berbicara tentang kelebihan-kelebihan amal, hadis dhaif itu boleh dipakai. Kenapa? Karena orang kalau udah dibilang siapa-siapa yang berpuasa Rajab mendapatkan pahala yang seperti ini.
Siapa-siapa yang berpuasa di bulan Rajab sama dengan dia berpuasa selama 100 tahun. Satu hari seperti berpuasa 100 tahun. Kalau dibilang kelebihan seperti itu, tentunya orang-orang kan akan lebih gemar, akan lebih suka untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Rajab. Nah, jadi kalau memang kita sampaikan hadis yang dhaif, tujuannya untuk menggemarkan orang dalam beribadah, itu enggak masalah, boleh-boleh saja. Seperti kelebihan-kelebihan salat tarawih. Hadis-hadis yang membicarakan tentang kelebihan-kelebihan salat tarawih, itu rata-rata semuanya memang hadisnya dhaif. Tapi walaupun dhaif, karena itu berbicara tentang fadail amal, enggak masalah. Kita sampaikan ke orang, lebih gemar lagi orang untuk salat tarawih, malah lebih pas. Lebih gemar lagi orang untuk puasa Rajab, lebih pas. Bagusnya memang seperti itu. Nah, jadi banyak memang hadis-hadis yang mengatakan tentang keutamaan bulan Rajab, perkataan-perkataan daripada para sahabat, dan juga perkataan daripada ulama-ulama yang menunjuki tentang keistimewaan bulan Rajab. Nah, dan itu semua boleh kita amalkan karena berbicara tentang keistimewaan. Nah, ini biasa nanti pasti ada yang bilang ini enggak boleh, itu enggak boleh karena itu hadisnya dhaif, enggak boleh beramal. Kita bukan itu. Bukan karena dasar, tapi karena itu adalah berbicara tentang kelebihan daripada amalan. Ya enggak masalah. Puasa Rajab itu memang ada hadis sahih yang menganjurkan puasa. Apalagi bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Kalau ada hadis lain dhaif yang menunjuki tentang kelebihannya, itu bisa saja untuk kita amalkan, kita jadikan sebagai penyemangat bagi diri kita sendiri. Jadi di bulan Rajab ini kita memang dituntut untuk banyak-banyak berpuasa. Tapi walaupun banyak, yang paling banyaknya 15 hari saja. Kita mau puasa lebih daripada itu jangan. Kenapa? Karena itu bisa memudaratkan kita. Karena dulu pernah sahabat bilang ke Rasul, "Ya Rasul, saya sanggup ya Rasul puasa setiap hari." Rasulullah, "Jangan." "Saya sanggup Rasul, saya sanggup." Rasulullah bilang, "Jangan. Kalau kamu mau puasa, puasalah seperti puasanya Nabi Daud." Puasa Nabi Daud gimana? Selang-seling. Hari ini puasa, besok buka. Lusa puasa, besoknya lagi buka. Artinya dalam sebulan paling banyak adalah 15 hari. Jadi kalau kita puasa di bulan Rajab, paling banyak juga 15 hari. Mau puasanya 2 hari, 2 hari puasa, 2 hari libur, enggak apa-apa. Yang penting dalam sebulan 15 hari. Bulan Sya'ban juga demikian. Baru nanti bulan Ramadan 30 hari. Karena kalau kita puasanya 30 hari bulan Rajab, 30 hari bulan Sya'ban, 30 hari bulan Ramadan, hari raya enggak bisa keluar rumah lagi. Udah teler, udah lemas. Kenapa? 90 hari puasa. Orang kalau udah selalu puasa lemas juga. Makanya Rasulullah melarang itu, enggak boleh puasa terus. Bahkan kalau sudah tiba bulan Sya'ban, pertengahan terakhir dari bulan Sya'ban, 15 nisfu Sya'ban ke atas, itu kalau dari awal kita enggak pernah puasa, dilarang puasa. Kenapa? Itu bisa memudaratkan kita. Puasalah kita 15 Sya'ban, 16 Sya'ban, 17 Sya'ban. Sebelumnya enggak pernah puasa. Sampai 30 Sya'ban, masuk 1 Ramadan dah wajib puasa. Itu bisa memudaratkan kita sendiri. Jadi jangan sampai memudaratkan. Kita puasanya jangan lebih daripada 15 hari. Di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Ramadan itu baru full, karena itu sudah diwajibkan. Kalau kata Sayyidina Ali, perbanyaklah beristighfar di bulan Rajab. Karena setiap di hari bulan Rajab itu ada waktu, ada satu saat yang mana di setiap saat itu Allah memberikan jaminan kelepasan daripada api neraka kepada setiap orang yang mau beristighfar pada saat itu. Kapan saat itu dirahasiakan? Yang jelas itu ada pada hari-hari di bulan Rajab. Kadang-kadang waktu kita istighfar bertepatan dengan saat itu, Allah akan menjamin kita terlepas daripada api neraka. Jadi perbanyak kapan-kapan kita punya waktu sempat untuk istighfar, ya istighfar terus. Enggak capek ya? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Mau yang panjang? Astaghfirullahalazim.
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang penting perbanyak istighfar. Ini kata Sayyidina Ali. Kemudian ada satu cerita daripada Abdullah bin Mas'ud. Dulu kata beliau, waktu kami duduk bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba datang seseorang laki-laki yang sangat tua. Laki-laki itu sangat tinggi di atas rata-rata orang. Mungkin kalau sahabat Rasulullah tingginya 2 meter rata-rata ya, rata-rata mungkin sekitar gitu. Ini laki-laki yang datang lebih tinggi dari mereka. Dan kami satupun tidak ada yang mengenal siapa laki-laki itu. Tiba-tiba datang laki-laki itu dan dia memberikan salam kepada Rasulullah dengan bahasa yang kami sendiri nggak tahu itu bahasa apa. Dan Rasulullah paham. Kemudian berdialoglah laki-laki itu dengan Rasulullah. Rasulullah sambil menerjemahin kepada para sahabat apa yang sedang Rasulullah bicarakan dengan si laki-laki itu. Jadi Rasulullah bertanya, wahai laki-laki tua, bapak, engkau dari mana? Karena satupun tidak ada yang mengenal kamu itu siapa. Dijawablah sama laki-laki itu, saya adalah orang yang dulunya berkhidmat kepada Maryam, dari kecil Maryam sampai dengan Maryam dewasa. Kemudian setelah Maryam melahirkan Isa anaknya, saya berkhidmat juga dengan Isa sampai dengan Isa dewasa, dan saya sering membaca kitab Taurat dan kitab-kitab Injil. Terkejutlah Nabi Muhammad. Ternyata orang itu adalah orang yang hidup di masa Nabi Isa dulu. Dan Nabi Muhammad berkata, wahai bapak, apa yang membuat kamu panjang umur seperti sekarang ini? Padahal jarak kami, saya dengan Isa itu adalah sekitar 600 tahun. Dibilanglah sama si laki-laki tua ini, wahai Muhammad, sesungguhnya saya dulu sering dengan Isa itu membaca kitab Injil dan juga kitab Taurat. Di dalam kitab-kitab itu banyak sekali diceritakan tentang kelebihanmu dan kelebihan umatmu. Maka saya meminta kepada Allah, saya meminta kepada Isa agar Isa mau berdoa kepada Allah, agar Allah memanjangkan umur saya sehingga saya bisa bertemu denganmu wahai Muhammad. Akhirnya Allah mengabulkan, dan akhirnya bapak ini pun panjang umurnya sehingga bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bercakap-cakaplah mereka, berbicara, membahas beberapa hal sampai kepada perkara yang sangat ajaib, kata Abdullah bin Mas'ud. Apa perkara ajaib itu? Diceritakanlah oleh si bapak ini, wahai Muhammad, dulu waktu saya pergi dengan Isa, kami sedang jalan-jalan, tiba-tiba di pinggir satu bukit, kami melihat bukit itu sangat terang cahayanya, bercahaya sangat cemerlang ke langit, sehingga itu membuat kami penasaran. Timbullah dalam benang hati kami, semoga Allah memberikan kepada kami kekuatan untuk bisa naik ke atas bukit itu. Akhirnya belum sempat mereka berdoa, baru niat saja Allah sudah mengabulkan. Akhirnya Nabi Isa dengan laki-laki itu sudah berada di atas bukit. Sampai di atas bukit, akhirnya mereka tahu ini cahaya menjulang tinggi ke atas dari dalam gunung. Dalam hati mereka terlintas lagi, moga-moga Allah memberikan peluang kepada mereka untuk bisa berbicara dengan gunung ini. Penasaran, kok bisa keluar cahaya dari dalam gunung? Kemudian kuasa Allah, gunung itu bisa berbicara. Gunungnya bilang, apa maunya kalian? Kalian sekarang sudah berada di sini, kalian mau apa? Terus Nabi Isa pun berkata, wahai gunung, kami lihat kamu itu mengeluarkan cahaya yang sangat tinggi cemerlang ke langit. Kami mau tahu apa kira-kira sebabnya dan cahaya apa itu yang keluar. Kemudian gunung itu berkata, wahai Isa, sesungguhnya di dalam saya ini ada seorang laki-laki yang sudah beribadah 600 tahun lamanya. Dia beribadah sangat lama, dan karena dia beribadah segitu lamanya, mulianya dia itu membuat keramatnya berefek kepada saya, sehingga saya bisa bercahaya sampai terang tinggi ke atas langit.
Nah, kemudian penasaranlah Nabi Isa, wahai gunung, bisakah kamu belah sedikit? Kami mau tahu siapa laki-laki tua itu. Kami mau jumpa dengannya. Akhirnya gunung itu membelah tubuhnya. Akhirnya keluar, nampak dari dalam gunung itu ada seorang laki-laki yang sangat tua. Berdialoglah Nabi Musa dengan laki-laki itu. Wahai bapak tua, saya dengar kamu itu sudah beribadah 600 tahun. Memang kamu itu dari mana? Kenapa bisa seperti ini? Bapak tua itu berkata, wahai Isa, saya ini adalah umat Musa alaihi salam. Saya dulu bersama dengan Musa, Bani Israel berjuang melawan Fir'aun laknatillah. Tahukah kamu wahai Isa, waktu saya membaca kitab Taurat, saya mendapat di sana kelebihan-kelebihan Muhammad dan umat Muhammad. Lalu saya berharap, saya meminta kepada Allah, ya Allah panjangkan umur saya ya Allah, agar saya bisa bertemu dengan Muhammad, panjangkan umur saya dan masukkan saya ya Allah ke dalam gunung itu. Biar saya beribadah dalam gunung itu sambil saya menunggu berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sadarlah Nabi Isa, tahulah Nabi Isa alasannya. Alasan kenapa dia bisa seperti itu karena dia sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya dia bisa panjang umur sampai beribadah 600 tahun lamanya. Kemudian Nabi Isa berkata, ya Allah, tidak ada hambamu yang paling menakjubkan amalannya ya Allah kecuali si laki-laki ini ya Allah. Dia hambamu yang paling dahsyat ibadatnya, ibadah selama 600 tahun lamanya. Kemudian Allah Ta'ala berkata, wahai Isa, sesungguhnya barang siapa daripada umat Muhammad yang berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab, itu lebih hebat di sisiku daripada laki-laki tua ini yang sudah beribadah 600 tahun lamanya. Satu hari saja berpuasa di bulan Rajab lebih mulia, lebih bagus di sisi Allah daripada ibadat laki-laki ini selama 600 tahun. Dan ini menunjuki betapa hebatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita 1 hari di bulan Rajab lebih hebat, lebih mulia daripada ibadah umat Nabi Musa dulunya yang selama 600 tahun. Nah, dan itulah penyebabnya kenapa si laki-laki tadi yang hidup di masa Nabi Isa berkhadam dengan Nabi Isa ingin untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, menjadi juga sebahagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebenarnya masih banyak yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan Rajab, tapi yang kita sampaikan ini saya rasa sudah cukup. Intinya bulan Rajab kita memang dituntut untuk perbanyak ibadah, tapi tetap dalam hati kita meyakini kalau berbicara tentang bulan yang paling baik itu pasti bulan Ramadan. Jangan sampai salah niat. Sehingga kita sudah meyakini ya Rajab lah lebih baik daripada Ramadan, itu salah. Sama halnya seperti orang bilang Nabi yang paling ganteng. Siapa Nabi paling ganteng? Nabi siapa? Itu waktu dibilang Nabi Yusuf, ada teringat Nabi Muhammad? Ada sadar enggak kita Nabi Muhammad gimana nih? Apakah masih ganteng Nabi Yusuf atau gimana? Apa enggak sakit hati Nabi Muhammad waktu kita bilang Nabi yang paling ganteng adalah Nabi Yusuf? Kita bilang memang Nabi Yusuf yang paling ganteng, tapi hati kita tetap berkata bahwa yang paling ganteng Nabi Muhammad. Karena memang seperti itu. Seganteng-gantengnya Nabi Yusuf masih ganteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang bulan, walaupun bulan Rajab mulia, bulan Muharram mulia, Zulhijjah mulia, tetap yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang diwajibkan puasa, yang mana pada bulan-bulan lain tidak ada puasa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Kalau berbicara tentang kemuliaan Ramadan lebih banyak lagi, dan banyak lagi hadis sahih malah yang mengatakan demikian. Jadi sampai di sini saja kajian kita pada malam ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.